Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita seluruhnya bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih cinta dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kami ingin memuji dan menangkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh hadir di dalam ibadah kami, dan setiap pribadi kami Tuhan boleh merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami mau memulai dan beribadah pada pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, bersukacita, haleluya. Haleluya, datanglah dan bertakhta. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan tunjukkan kuasa berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Budi pokokkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Oh, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, kami rindukan Kau Tuhan. Kami rindukan
bersukacita, amin. Amin. Bersukacita, amin. Amin. Haleluya, lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tiba-tiba pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Memandang wajahmu, Yesus kekasih.
Terpujilah Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar ya Tuhan hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Firman itu dapat tumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman dapat kami lakukan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biar firman-Nya disampaikan ya Tuhan menjadi firman yang dapat menjadi kekuatan baru bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Engkau memakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga dapat berkata-katanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Yesus. Saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Kami berdoa Tuhan, biar persembahan ini dapat menjadi berkat ya Tuhan, dapat menjadi ya Tuhan sesuatu yang dipergunakan ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siapkan ya Tuhan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan untuk-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya undang yang bertugas, mari siapkan persembahan yang terbaik. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Yesus Tuhan, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati lagi katakan menikmati kasih, menikmati kasih. Oh. Beri pujian buat Allah kita yang besar, Allah yang ajaib buat hidup kita.
Puji nama Tuhan. Pelayan silakan boleh ambil tempat. Salam sejahtera buat sekalian jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Saya ucapkan salam berkat buat kita semua dari Tuhan, karena kita percaya setiap perjumpaan dengan Tuhan ada berkat yang besar buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca firman Allah. Kita langsung saja nikmatin firman ini yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Oke, mari yang bisa mengikuti dengan saya, kita sama-sama baca ayat ini. 1 Korintus pasal pertama ayat 31, dalam hitungan saya yang kedua kita baca ayat ini. 1, 2. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya seperti katakan tadi pagi bahwa ketika ada new normal berlaku saudara, maka ada hal-hal baru pun terjadi di segala lini, di segala keadaan, di segala situasi, termasuk di dalam gereja saudara, di mana bentuk ibadah kita berbeda dan sebagainya. Lalu kemudian sebagai hamba Tuhan saya berpikir, Tuhan ada hal yang penting dan perlu buat jemaat Tuhan di masa COVID ini, di masa new normal ini. Lalu apa yang Tuhan taruh di hati saya itu ingin saya tuangkan buat sidang jemaat Tuhan, menjadi bekal, menjadi sebuah pegangan hidup. Tentu harus sinkron dengan situasi dan keadaan hari-hari ini di mana saudara dan saya sedang Tuhan taruh dan izinkan ada di dalam situasi COVID-19. Amin saudara. Dan kita sadar semua bahwa perubahan segala lini terjadi di ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Tidak dapat kita ceritakan. Bahkan di dalam gereja pun saya bilang tadi, saya baru ketemu dengan hamba Tuhan kemarin saudara, karena kami ada acara pelantikan di majelis daerah dan kami ngobrol-ngobrol. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa ada satu gereja yang pendetanya sudah menyerah saudara. Kalau saya sebut namanya mungkin saudara tahu karena dia seorang yang cukup terkenal saudara. Saya nggak sebut nama dan gerejanya, tapi dia bilang di masa COVID ini gereja kami patah katanya, karena kami nggak bisa bayar lagi sewa gedung, pemain musik, soundman dan sebagainya saudara. Coba saudara bayangkan kalau ada pemain musik digaji 5 juta contoh satu bulan, kalau ada pemainnya 10 orang sudah bisa hitung 10 orang, belum soundman, belum yang lain-lain, belum sewa gedung. Itu sebabnya dibilang kami gak bisa bayar lagi saudara. Lalu ada orang komen di statementnya bahwa kalau begitu gerejamu gereja yang mengumpulkan uang, kalau gereja yang menguja palsu dan sebagainya. Saya mau kasih tahu sama saudara, COVID telah merubah banyak hal termasuk pelayanan dan gereja. Dan saya berdoa supaya gereja kami tetap gereja yang penuh fokus kepada Tuhan. Haleluya saudara. Saya berterima kasih buat penopang-penopang pekerjaan Tuhan di sini yang bekerja karena anugerah dan kemurahan Tuhan, yang tidak ada janji sepeser buat saudara-saudara yang main musik. Tapi saya bilang Anda akan diberkati bukan oleh pendetamu yang menyuruh engkau bermain, tapi oleh Dia yang mengerjakan perkara-perkara besar buat hidup saudara yang melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saya berkata, Tuhan, apa yang menjadi konsumsi utama setiap jemaat Tuhan, maka sejak beberapa minggu kemarin ketika kita mulai ibadah ini, itu yang Tuhan suka buka. Dan ini yang hari ini yang ingin saya katakan, karena ini yang bekerja kuat. Saya nggak berani bilang atau nggak bilang ini suara Tuhan kepada saya. Saya bilang setiap nurani yang keluar untuk kebajikan itu suara Tuhan buat hidup saya, perasaan saya yang bekerja, pikiran saya dan segala sesuatu itu karena Tuhan. Ini dia. Saudara, ayat ini berkata barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau bermegah, ini Alkitab catat, bermegah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan begini saudara. Mungkin sebelum COVID ini ada beberapa di antara saudara yang memegahkan sesuatu dari yang saudara miliki. Apakah yang kau punya, apakah kepintaranmu, ataukah pekerjaanmu dan sebagainya. Tapi saudara lihat, COVID merubah segala-galanya.
Apa yang dianggap kebanggaan kemarin ternyata COVID bilang lu kagak, yang lu banggakan gak berarti apa-apa. Haleluya. Saudara-saudara, ya banyak orang-orang yang menyerah. Yang dulu dia makan pekerjaannya, habis pekerjaannya. Yang dulu dia pikir dia punya income setiap saat, setelah COVID datang habis semuanya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau COVID saja bisa membunuh semua kemegahan-kemegahan yang kita bangun, ada satu kemegahan yang tidak pernah hilang, yaitu bermegah dalam Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan begini. Kenapa Alkitab catat kalau kita mau bermegah dalam Tuhan? Karena ada kemegahan di luar Tuhan. Haleluya. Ada potensi-potensi di luar yang bisa dimungkinkan anak-anak Tuhan mengandalkan itu. Ada potensi-potensi di luar yang dapat menyeret seorang anak Tuhan untuk mengandalkan apa yang di luar kemegahan dalam Tuhan. Saudara, nah itu sebabnya hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya yang di luar Tuhan tapi bisa diandalkan dan dapat dicari banyak orang. Saya langsung mengajak saudara untuk melihat satu bacaan firman Allah dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Saudara, kita tidak bisa hidup dengan sesuatu yang dapat kita senangi di hidup ini. Tetapi Alkitab catat ada sesuatu yang di luar Tuhan yang jangan sampai itu menjadi sebuah kebanggaan. Karena bermegah dalam Tuhan artinya ada suatu kemegahan di luar Tuhan. Saudara dengar baik ini ayat Alkitab ini. Ini potensi yang saya lihat yang dunia bisa sodorkan yang dapat dijadikan kebanggaan oleh manusia. Menjadikan kebanggaan oleh beberapa anak Tuhan. Yeremia 9:23 begini bunyi firman Allah, beginilah apa? Firman Tuhan. Jadi ini adalah perkataan siapa? Tuhan. Begini kata Tuhan. Janganlah apa? Orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Saya mau katakan, kita boleh punya kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan bukan alat kebanggaan. Karena Alkitab berkata, janganlah orang bijaksana. Berarti orang itu bijaksana. Tapi kebijaksanaan itu bukan sebuah kemegahan. Yang percaya katakan haleluya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jadi kita perlu kuat. Amin saudara. Tapi kekuatan kita bukan sebuah kemegahan, kebanggaan. Karena kata bermegah itu padanan kata dengan kebanggaan, saudara. Janganlah orang kaya bermegah karena apa? Kekayaannya. Jadi ada 3 hal yang disodorkan ayat firman Allah ini. Pertama adalah bijaksana. Kedua adalah kekuatan. Dan ketiga adalah kekayaan. Nah saudara, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ini 3 merupakan potensi yang dapat orang percaya gunakan sebagai sebuah kebanggaan dalam dirinya. Sehingga pada akhirnya membanggakan Tuhan terhilang karena dia sibuk membanggakan 3 perkara ini. Tapi saya terang-terangan bilang hari ini bahwa 3 hal ini telah dipatahkan oleh COVID-19. Benar saudara? Apa yang kita pikir kita bisa kelola segala sesuatu, yang kita bilang kita pintar, bijaksana itu adalah kualitas di atas pengetahuan. Saudara perlu pengetahuan, amin. Perlu kecerdasan. Saudara, orang kalau cerdas punya pengetahuan, dia gampang ditarik untuk duduk di suatu posisi tertentu menurut kapasitas pengetahuan yang dia punya. Amin. Orang jebolan satu universitas dengan disiplin ilmu tertentu, dia dimungkinkan untuk duduk di situ, di satu kursi jabatan menurut pengetahuan, kecerdasan yang dia punya. Haleluya. Saudara jadi apa sekarang? Karena engkau cerdas di dalam hal itu. Cerdas, senang cerdas. Orang punya pangkat jabatan karena dia cerdas, saudara. Cerdas. Tetapi lihat, sedangkan bijaksana aja yang saya bilang itu kualitas di atas sekedar kecerdasan dan pengetahuan. Bukan sebuah kebanggaan, apalagi hanya sekedar pintar. Jadi jangan bermegah karena kedudukan saudara. Haleluya. Jangan pernah bermegah karena apa yang kau terima sebagai sebuah penghargaan atas kecerdasan saudara. Saudara, tokoh yang paling utama yang dapat kita sandingkan dengan kata bijaksana di dunia ini hanya Salomo. Saudara mungkin punya kenalan, punya saudara, punya tokoh agama, tokoh lontong bukan ya? Tokoh apa saja?
bijaksana. Tapi saya mau katakan Salomo Alkitab yang catat, dia paling bijaksana. Haleluya. Tapi luar biasanya hari ini kita mau bedah adalah begini. Kenapa kebijaksanaan aja bukan sebuah kebanggaan. Tapi mencari bijaksana bukan sebuah kesalahan. Karena kita berkata, janganlah orang bijaksana. Berarti orang itu bijaksana, tapi membanggakan kebijaksanaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah kekuatan. Kalau kata asli dari kata kekuatan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Amin. Makanya kalau orang kuat biasanya sehat, fisiknya pasti sehat. Haleluya. Amin saudara. Mau sehat semua? Puji Tuhan. Supaya kita berdoa supaya kita tidak terpapar COVID, benar? Bapak Ibu yang berkati Tuhan, COVID telah membuktikan bahwa kita cemas dengan kesehatan kita, cemas dengan kekuatan kita, cemas dengan hal-hal yang menyangkut fisik kita. Berapa banyak orang gak gereja-gereja takut tertular kalau masuk gereja. Saya mau kasih tahu, tertular tidak hanya di gereja, tapi di pasar, di toko, saudara bisa tertular. Jadi kalau saudara harus memilih, engkau tertular di mana? Datanglah di gereja. Haleluya. Banyak orang gak gereja tertular, ke toko tertular saudara. Jadi potensi sama, datang gereja, jangan takut-takut saudara. Haleluya. Ada yang kadang sedang kami gumuli karena ketakutannya luar biasa saudara. Ya, dia kalau lagi sedih, lagi sendiri, senang. Tapi kalau ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, lebih ciut dia saudara. Saya bilang gereja aja. Banyak orang enggak, kalau mau gereja sendiri panggil pengkhotbah sendiri, saya bilang. Kalau mau dengar pendeta Ratu Langit mau khotbah datang di gereja, saya bilang. Kenapa? Semakin banyak orang semakin ciut. COVID memberikan ketakutan dan kecemasan terhadap pengaruh fisik kita. Saya mau katakan jangan pernah takut. Amin. Karena ini fakta bahwa kualitas badan kita bukan sebuah kebanggaan. Amin. Bukan sebuah kebanggaan. Sehat bukan sebuah kebanggaan. Saya mau kasih tahu saudara, orang perlu sehat, orang perlu kuat. Amin. Karena ini beridentik dengan orang-orang punya nama dalam cabang olahraga, perlu orang-orang kuat, atlet dan sebagainya. Amin. Menjadi atlet terkenal bukan salah saudara. Haleluya. Haleluya. Iya. Di sini ada anak muda, ada anak remaja yang sedang fokus main bulu tangkis. COVID, lapangan badminton khusus ditutup, dia bisa main sendiri, pelatihnya khusus datang. Main sini, main situ, main sono, main sini, main sini, main sini. Saudara. Jovan saudara. Coba. Ya. Nanti saya, Om doain aku bisa jadi juara dunia. Ya, Om doain kamu jadi juara dunia bulu tangkis. Emang boleh? Enggak salah. Om yang doain, Om sponsor. Tapi kalau mau terima hadiah Om di samping. Gitu. Supaya Om kena foto masuk TV saudara ya. Gitu maksudnya. Apa-apa. Di sini ada pemain basket khusus. Tingginya 2 meter kotor. Mana dia Deren? Oh iya, yang sini nih. Itu, melatih sekolah di mana-mana. TK dilatih, TK. Masukin bola dalam tong sampah, saudara. Hei, jadi atlet? Ya, tapi atlet harus sehat, harus kuat. Kita mau sehat supaya kita punya sesuatu kebanggaan. Oke, tidak salah. Tapi dengar baik-baik. Tidak bagi Allah bukan sebuah kebanggaan. Haleluya. Jangan memuji diri karena kita punya prestasi yang ditopang oleh fisik kita yang kuat. Tapi kalau memuji diri harus memuji dalam Tuhan. Kalau membanggakan, banggakan sesuatu dalam Tuhan. Haleluya. Jadi lihat kecerdasan yang menyangkut otak. Kedua yang menyangkut fisik. Bukan sebuah apa yang di otak kita. Yang kita bilang oleh otak kita menemukan bijaksana yang lain. Kita belajar ilmu. Lalu kita punya fisik yang hebat. Kalau itu pun ada pada kita bukan sebuah kebanggaan. Yang ketiga kekayaan. Kalau janganlah orang kaya bermegah karena apa? Kekayaan. Menjadi kaya tidak berdosa. Haleluya. Karena Alkitab bilang begini, janganlah orang kaya. Berarti orang itu kaya atau miskin? Kaya. Janganlah orang miskin bermegah karena kekayaannya. Gak mungkin. Orang miskin gak kaya. Jadi jangan disuruh jangan bermegah karena kekayaan. Karena orang itu kaya. Haleluya. Mau kaya? Yang gak bilang amin jauh dari kaya ya. Mau kaya? Wih. Kok kamu anda gak nanya, Om mau kaya Om?
Saya aja yang ditanyain, Pak Jennifer yang jawab. Itu artinya Pak Jennifer mau pendetanya kaya, saudara. Karena kaya bukan kesalahan, kaya bukan dosa, tapi menjadi kaya bukan alat kebanggaan atau kemegahan diri, bukan itu. Ini dengar baik, ini firman Tuhan yang bilang. Beginilah firman Allah, jangan sombong, jangan megahkan kekayaan, kekuatan dan apa? Kebijaksanaan. Kalau mau bermegah, bermegah di mana? Di dalam Tuhan. Saya sedikit tentang bermegah dalam kekayaan. Coba saudara membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 12 ayat 16. Haleluya. Jangan takut jadi kaya. Saya sedang berdoa buat setiap jemaat, Tuhan jadi kaya. Haleluya. Tuhan kayakanlah jemaat lebih dari engkau mengkayakan saya, Tuhan. Haleluya. Amin. Karena kalau saya kaya mungkin saya tidak dapat menyentuh banyak jemaat. Tapi kalau jemaat saya kaya semua bisa menyentuh saya. Benar enggak? Yang ketawa pas mengerti, benar enggak? Kalau saya kaya, saya enggak bisa sentuh semua, saudara. Apa yang lagi yang cuma nongol tiap hari Minggu, saudara. Anda tiap hari di pastori pun belum tentu tersentuh oleh kekayaan saya. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan kayakan jemaat lebih kaya dari pendeta. Maka kekayaan saudara bisa menyentuh saya. Puji Tuhan. Yang sudah bilang haleluya, kalau kaya jangan lupa pendetamu. Ayatnya yang ke-16. Kemudian ia mengatakan. Siapa yang mengatakan? Yesus. Jadi ini cerita Yesus. Bukan cerita tokoh agama. Bukan cerita tokoh-tokoh pahlawan. Bukan. Yesus yang ngomong. Apa katanya? Begini. Ini perumpamaan. Ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi dia bukan cuma punya tanah. Tapi punya hasil dari tanahnya. Haleluya. Jadi saudara saya pikir tidak sekaya ini. Karena dia ada tanah hasil. Anda kan punya tanah Cengkareng, Ciledug, Cimone, Cililitan, banyak saudara ya. Dia punya hasil, tanah berlimpah. Ia bertanya dalam hatinya, begini katanya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku saking banyak. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sampai di sini orang kaya ini tidak salah. Orang kaya ini tidak berdosa. Karena dia lebih salah kalau dia punya barang berlimpah dibiarkan di pinggir jalan. Dia punya gandum-gandum gak ditata dengan bagus dalam lumbung, dibiarkan kena hujan bisa busuk, bisa rusak. Jadi dia benar, semakin dia kaya dia bikin lumbungnya. Jadi pengkhotbah harus hati-hati mengkhotbahkan ini. Dia nggak salah membuat lumbung. Kenapa? Karena memang begitu hasilnya. Karena lebih salah lagi bikin lumbung besar-besar nggak ada yang diisi. Kok gede sekali lumbungmu? Oh iyalah, di siapa? Nggak ada. Ya itu yang salah, saudara. Dia pantas sampai di sini. Yang salah di ayat 19. Lihat kita lihat. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Begini dia bilang, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk apa? Bertahun-tahun lamanya. Jiwaku beristirahatlah. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini yang salah ketika orang menjadi kaya. Dia pikir setelah dia kaya dia berhenti dari berusaha. Saya mau katakan sampai mati kita terus bekerja. Allah bilang, Allah mau kita begini. Allah punya rencana terhadap kita. Allah mau kekayaan kita menjadi berarti buat orang lain. Kenapa dia berhenti? Karena ada yang dia ukur adalah untuk dirinya. Sampai saya mati, sampai turun ke-7, lumbung ini masih bisa menghidupi saya dari keturunan saya. Dia gak berpikir untuk orang lain. Itu yang salah dari orang kaya. Kita tidak salah menjadi kaya, tapi ada banyak orang kaya yang salah dalam hal ini. Kedua, apa di sini?
Ayat 20 masih, 19. Makanlah, minumlah. Itu identik dengan apa? Pesta pora. Dosa akhir zaman adalah dosa makan minum. Makanya banyak orang menerjemahkan ini, bisnis terbesar di akhir zaman adalah bisnis rumah makan. Oh iya, jadi kami nggak boleh bikin rumah makan? Enggak, ada yang lagi datang kepada saya, Om bantu doa saya lagi cari ruko mau bikin rumah makan. Oh iya, mau berapa ruko? 3, 6, 7, 9? Enggak, Om enggak banyak-banyak, 12. Oh puji Tuhan, saudara ya. Amin, saudara. Enggak salah. Itu untuk menjawab orang-orang yang memang hidupnya mau pesta pora. Oke, lepas dari situ. Kesalahannya adalah dia pesta pora pikirannya. Padahal kalau sudah kaya, dia harus memilih bagaimana dia bisa berbuat bagi Tuhan. Amin. Saya hadir malam kembang tadi malam. Ada pendeta yang khotbah. Di akhir khotbah dia cuma cerita sepintas. Justru dari sepanjang khotbah itu ini yang saya tangkap lebih kuat di hati saya. Tentang gini Bapak Ibu, terakhir dia bilang, lalu itu yang saya kembangkan di otak saya. Dia bilang begini, ada 3 panggilan dalam setiap orang. 1, panggilan diselamatkan. Lalu kedua, panggilan melayani. Dia bilang, kalau orang mau dipanggil selamat, ada bisa tolak, ada bisa ogah-ogahan. Orang bisa nolak, tapi panggilan melayani. Tapi dia gak mau melayani. Alasannya masih kaya Om, masih sibuk Om, pekerjaan masih banyak. Gak bisa melayani, dia mesti tolak. Tapi panggilan terakhir gak bisa tolak. Apa itu? Panggilan pulang. Panggilan pulang. Kalau engkau dipanggil selamat, terima keselamatan. Kemarin kami bikin penhabiskan gembala sidang di lupa tempatnya. Ada seorang ikut kami, namanya kami panggil dia Ali, bukan Ali Imron saudara. Tapi dari dia orang Aceh yang ditarget dibunuh karena dia jadi orang Kristen. Dia yang bakar-bakar gereja kemarin, dia ikut sama kita. Hari ini dia berangkat ke Manado karena dia mau jadi penginjil di sana untuk menceritakan tentang bagaimana dia dulu membinasakan gereja-gereja dan Tuhan tangkap dia di penjara. Dan dia jadi orang Kristen, orang percaya, dan dia terjun. Dia bilang apa? Saya sudah gak mau cari sesuatu yang bisa saya nikmati di dunia ini. Saya mau buat sesuatu aja sebelum saya mati bagi Tuhan Yesus. Mau apa bro? Saya gak pernah ada pikiran cari rumah, cari, gak ada. Saya cuma bilang kalau saya bisa bersaksi tentang apa itu Isa Al-Masih, saya bangga mati. Sebelum kita mengalami panggilan yang gak bisa kita tolak mati, 2 panggilan yang kita hargai. Terima keselamatan, melayani. Orang kaya ini gak ada konsep sedikit di dalam dirinya. Ketika dia rasa dia punya segala-galanya, makan minum, pesta pora. Waktunya dihabiskan itu. Coba melayani Tuhan, kekayaanmu berarti. Haleluya. Jadi orang kaya yang mau jadi kaya, kalau engkau sibuk melayani Tuhan, Tuhan bikin kaya lebih cepat dari yang kau pikir. Lalu apa terakhir? Bersenang-senang. Fokus kepada diri sendiri. Bersenang-senang. Padahal tujuan hidup kita cuma satu. Saya tanya, kalau engkau menikah untuk apa? Kalau engkau jadi kaya untuk apa? Yang satu jawabannya cuma satu. Kalau engkau apa? Mau jadi apa? Untuk apa coba? Untuk senangin Tuhan. Haleluya. Menikah bukan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Karena banyak orang menikah tanpa keturunan. Itu sebabnya kalau engkau bilang saya menikah untuk senangkan Tuhan, enggak ada keturunan, engkau terus menyenangkan Tuhan dengan pasangan hidup saudara. Haleluya. Engkau bekerja untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Orang bisa salah bahkan di mimbar pelayanan gereja. Kalau motifnya salah bukan untuk menyenangkan Tuhan, dia sudah keliru. Hidup ini harus menyenangkan Tuhan. Tapi orang kaya ini apa? Senangkan dirinya sendiri. Aku sudah punya lumbung, punya kekayaan, senangkan diri sendiri. Lalu ini yang dia banggakan, makanya kita baca ayat selanjutnya, ayat 20, dengar baik. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang siapa? Siapa? Bodoh. Kita boleh gak sekaya orang ini, tapi kita harus dipandang Allah orang pintar semua. Haleluya. Karena orang kaya model begini, bagi Tuhan gak berarti kekayaanmu. Tuhan gak pernah terharu atau waduh
lu kaya raya lah. Enggak pernah, saudara. Semakin kaya lo, apaan? Lu lebih kaya dari gue. Gitu kata Tuhan. Tapi kalau kita sekalipun gak sekaya dia, tapi kalau kita bijak atau kita hebat dengan Tuhan hubungannya, Tuhan lihat kita orang pintar dan bukan bodoh. Amin. Hai engkau orang apa? Bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan apa? Diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk apa? Siapakah itu nanti? Terjawab? Orang ini kalau mati siapa yang pakai? Berkat dalam lumbungnya. Orang lain yang pakai. Sebenarnya kalau dia masih hidup dia kasih pakai buat orang lain. Tuhan gak ngambil nyawanya. Gitu maksudnya. Kalau engkau mau jadi kaya berarti. Kaya dalam Tuhan yaitu segala yang kita punya. Kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Pakai buat kemuliaan Tuhan. Saya mau berdoa semua akan jadi orang-orang kaya. Anak-anak muda seringkali dengar khotbah om. Khotbah papa. Papimu saudara luar biasa. Saya naik kelas. Dari om jadi papi. Papi jadi papa. Ada yang manggil pipa. Saudara. Pipa. Aduh. Nggak apa-apa. Daripada dipanggil ledeng saudara. Hei, saya bilang apa anak muda? Masa depanmu bukan kamu yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Bersama engkau sibuk dengan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Tuhan yang pegang hidup saudara, bukan kau yang pegang masa depan saudara. Tuhan yang pegang hidup saudara. Engkau belum bisa hidup hari esok. Tuhan sudah ada hari esok buat hidup saudara. Saya mau katakan sama saudara, dekat dengan Tuhan, rebut sesuatu. Amin saudara. Jadi lihat, kekayaan, kekuatan, dan apa tadi? Kebijaksanaan. Bukan sebuah kebanggaan, sekalipun itu wajib untuk kita dapat dan nikmati. Covid sudah menunjukkan ini bukan sebuah hal-hal hebat. Haleluya. Lihat, semua mati, habis perkara, gak ada yang kita banggakan. Tapi ayat pokok kita, kalau kita mau bermegah, berbangga. Berbangga di dalam apa? Di dalam Tuhan. Sekarang gini, menjadi kaya bisa, berhikmat, pintar bisa, menjadi apa tadi? Kuat bisa. Tetapi dilarang untuk dijadikan kebanggaan. Nah begini, lalu sikap apa yang harus kita miliki untuk menggantikan hal yang salah menurut firman Allah, yaitu membanggakan itu. Tapi kita harus punya sikap besar, sikap benar terhadap apa yang Tuhan beri. Haleluya. Oke, saya nggak baca ayatnya, tapi ayat itu bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus bilang begini, aku tahu apa artinya kekurangan dan aku tahu apa artinya kelimpahan. Lalu ada ayat Alkitab itu berkata, aku mengucap syukur di dalam segala perkara. Kelimpahan kekurangan disikapi dengan bersyukur. Kita lepaskan dulu yang kekurangan karena kita sedang bicara tentang 3 hal yang memungkinkan orang Kristen bisa bersalah di hadapan Allah karena membanggakan ini. Dia kuat, dia kaya, dan dia berhikmat. Tuhan bilang kalau itu pemberian Allah disikapi hanya dengan 1, bersyukur. Haleluya. Kita akan jadi kaya dan sikap kita yang benar terhadap kekayaan adalah mensyukuri itu. Kita jadi hikmat, jadi bijak, jadi dan sebagainya. Kita syukuri karena kita nikmatin itu dari Tuhan. Haleluya. Kenapa nggak boleh dengar begini? Kalau kita membanggakan kebijaksanaan kita, masih ada orang lain yang lebih bijaksana dari kita. Kenapa kita tidak membanggakan kekuatan kita? Masih ada orang lain yang lebih kuat dari kita. Kenapa kita nggak boleh banggakan kekayaan kita? Kenapa? Karena ada banyak orang, ada orang lain yang lebih kaya dan lebih kaya dari kita. Dan hebatnya orang yang lebih kaya dari kita bukan orang percaya. Haleluya. Amin. Jadi apa yang kita mau banggakan hidup ini? Tidak ada. Tapi apa yang Tuhan berikan kita sikapi dengan bersyukur. Bersyukur artinya menerima ini sebagai yang terbaik dari Tuhan buat hidup saya. Karena saya tidak memandang kekayaan dalam Tuhan hubungannya selalu dengan apa yang dia miliki secara materi. Haleluya. Saya melihat kekayaan dalam Tuhan itu selalu berhubungan dengan kemampuan menikmati apa yang dia miliki dari Tuhan. Haleluya. Amin. Beda saudara. Beda. Di mana?
Di perasaan. Ada yang sudah punya benda laks saudara-saudara, tapi masih nangis-nangis. Ada orang yang kualitasnya nggak perlu laks saudara-saudara, tapi dia, wow aku punya ini, terima kasih Tuhan. Benar nggak? Haleluya, haleluya. Ini yang harus dinikmatin. Kenapa? Karena itu bukan sebuah kebanggaan. Kalau kita jadi orang kaya seperti tadi, untuk apa semua itu? Kata Tuhan. Untuk apa semua itu? Kita harus banggakan. Yang kita harus banggakan, kita di dalam Tuhan. Nah, ini jam sudah berlaku banyak. Khotbah kita cuma 30 menit. Hadirlah minggu depan dan kita dengar apa tuh makna bermegah dalam Tuhan seperti apa. Haleluya. Ini kan baru awal. Haleluya. Begitu. Nggak apa-apa, persembahannya dibagi 2. Karena ini seri kedua. Seri pertamanya setengah ya Om. Nggak apa-apa. Setengah kan 50.000, nanti berikutnya 50.000 lagi. Hello? Sikap bersyukur terhadap sesuatu itu paling tepat daripada membanggakan. Kalau kita bersyukur, biar orang yang banggakan kita. Haleluya. Luar biasa lu ya. Luar biasa kamu punya ini, luar biasa. Biar orang banggakan kita, amin. Tapi jangan kita ngangkat-ngangkat diri kita sendiri. Haleluya. Bagian kita adalah, kalau aku jadi seperti orang kaya itu, aku mau buat sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Amin. Jangan Tuhan comot, akhirnya orang sesama kita yang nikmati, sesama kita yang nikmati barang-barang kita, benda kita, harta kita, kekayaan kita. Itu sebabnya bersyukur. Itu nih, itu alasan terutama dari kalau kita dapat kekayaan, kekuatan dan hidup dalam hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Bersyukur. Mensyukuri salah satu maknanya adalah menerima bahwa itu Tuhan beri atas kepercayaan buat hidup kita. Dan bukan karena kita hebat dan gagah, tapi karena Tuhan yang beri dalam kita. Kamu boleh bilang, aku kan yang kerja Om. Tapi Anda tahu, hikmat itu, pintarmu dari Tuhan. Aku yang kerja, tapi kuatmu itu dari Tuhan. Biar kau hikmat, tapi kalau sakit-sakitan juga bisa kerja. Tuhan yang kasih semuanya, amin. Haleluya. Ayat yang terakhir. Haleluya. Lihat. Mazmur 20 ayat 7. Jadi saudara sudah dengar, kebanggaan sejati bukan kepada apa yang kita punya, apakah itu kekuatan, hikmat ataupun kekayaan. Tapi kebanggaan sejati adalah kebanggaan di dalam Tuhan. Oke. Mazmur 20 ayat 7. Ayat 8. Oke. Orang ini memegahkan apa? Kereta. Orang itu memegahkan kuda. Bagian ini kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ulang. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ilmu lagi. Pelajaran tentang nama Allah. Apakah di SAB dapat ya nama Allah? Pelajaran materinya dulu tentang nama Allah. Nama Allah itu saudara, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu doktrin kita bilang. Makanya baptisan itu membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kalau engkau mau berbangga, berbanggalah di dalam nama Tuhan. Tuhan kita punya nama di perjanjian baru yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita percaya kepada nama itu? Alkitab bilang di kolong langit tidak ada nama seperti nama itu. Yang olehnya segala kuasa bertukuk lutut. Baik di surga ataupun di bumi. Kuasa di surga bertukuk lutut dalam nama Allah itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Di sorga siapa yang ada di sorga? Bukan manusia, tapi orang di sana pun, sesuatu di sorga pun bertukuk lutut. Haleluya. Apalagi yang di bumi pasti bertukuk lutut. Nah dengar baik-baik, kalau kita mau bermegah, kita bermegah di dalam nama Yesus. Kenapa? Kebanggaan terbesar memiliki Yesus adalah memiliki juru selamat. Haleluya. Memiliki juru selamat.
Saudara boleh bangga punya orang tuamu baik, bapakmu ganteng, bangga silakan saudara. Saya tahu anak-anak saya membanggakan saya karena saya tidak ada duanya di dunia ini. Lalu yang ada yang seperti saya saudara. Makanya saya ganteng sendiri menurut ukuran wajah saya. Karena Lee Min Ho dengan saya itu ya 12-13 lah begitu. Haleluya. Tapi membanggakan Tuhan, membanggakan Dia yang memiliki potensi menyelamatkan hidup kita. Kereta dan kuda ini di sini ayat ini bicara tentang siapa? Mesir. Ya, konteks ini. Mesir adalah negara yang memiliki peradaban maju, negara prasejarah yang memiliki peradaban maju, sangat maju di zaman itu. Tahu kan cerita Musa di Mesir? Mereka dengan dua keanehan dunia, keajaiban dunia, yaitu apa? Piramid dan sampai sekarang lihat kalau Anda ke Mesir, belum pernah? Udah pernah belum? Kasihan deh lo, makanya ke Mesir. Ya Pak, kita mau ke Mesir. Harusnya saya Juni ini sudah ke Mesir. Itu makanya saya marah sama COVID, kenapa dia ada di belum sebulan Juni. Tapi tahun depan ya Pak. Belum pernah ke Mesir? Belum juga. Mesir itu lambangnya kuda dan kereta. Mesir itu peradabannya tinggi luar biasa. Mereka bekerja dengan kepintaran dan hikmat sampai apa yang mereka buat zaman itu menjadi piramid itu menjadi keajaiban. Luar biasa, luar biasa. Sementara Israel masih satu keluarga. Masih 70 orang datang ke sana. Masih sementara jadi budak. Mesir sudah gagah hebat. Dengan peradaban yang luar biasa. Canggih pada waktu itu. Tetapi Alkitab bilang, siapa memanggang kereta? Memanggang kuda. Orang Ibrani lari. Dikejar sama Mesir. Dengan apa? Kereta dan kuda. Tapi Tuhan bilang, malah misengana di Laut Kulsum. Sorry kita pakai bahasa Spanyol. Malamise, tahu malamise, tenggelam. Orang bilang enggak mungkin. Orang Israel, orang Ibrani itu lewat karena memang lautnya dangkal, cuman selutut. Makanya enggak mungkin orang Israel, orang Ibrani punya Tuhan bisa belah laut. Saya bilang lebih hebat lagi kalau cuman selutut, kuda tenggelam. Amin. Haleluya. Siapa yang bekerja? Nama Allah orang Ibrani, Allah yang mereka sembah di dalam Abraham, Ishak dan Yakub yang mengerjakan perkara itu. Makanya pemazmur bilang begini, siapa yang menggunakan kereta, memegahkan kuda, tidak hebat, tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau mau bermegah, bermegahlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau engkau setia beribadah, engkau sedang memberi pengakuan kepada Tuhan tentang apa yang kau punya itu dari Tuhan. Amin. Jangan engkau gak ibadah cuma karena apa yang kau punya menghalangi saudara. Itu berarti engkau sedang mengandalkan yang kau punya. Padahal apa yang kau punya? Bakpao. Hei, ibadah dulu saudara. Nanti Tuhan bikin bakpamu jadi keras karena itu jadi emas. Haleluya. Haleluya. Ada di Cianjur. Ini di Cianjur. Om Yoyo bilang, Cik, mana engkonya? Enggak gereja. Aduh, engkonya sibuk. Salah. Engkonya. Kok mana enciknya? Enciknya jaga toko. Iya, mereka punya toko emas. Toko emas. Ayo gereja dulu, nanti tokonya buka setelah gereja. Aduh, gimana ya? Enciknya dia. Satu waktu, mana enciknya? Oh, itu lagi beli emas di sana. Ternyata waktu dia beli emas udah gak pulang-pulang enciknya. Anda tahu, dia kecantol sama emas 75 kilo. Mas. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Selama engkau mengandalkan, menyepelekan Tuhan lalu mempertahankan waktumu dengan sesuatu yang apa itu kekayaan, apa itu kekuatan, apa itu kehormatan, atau apa itu kepintaran.
engkau sudah bermegah atas hal itu. Tapi saya senang bisa melihat Anda semua beribadah di tempat ini. Ada orang-orang lain yang masih takut, saya bilang kau kelamaan takut, nanti kehilangan berkat. Haleluya, amin saudara. Datang, engkau gak terjangkit di sini. Daripada terjangkit engkau ke pasar, saudara. Haleluya. Ada kemarin cerita, satu pasar ditutup. Satu pasar ditutup karena ternyata ada orang kena COVID di situ. Punya selidik adalah apa? Satu engkau punya toko. Kiri kanan sanitizer, milimeter. Wih, yang ter semua. Udah cuci tangan belum? Cuci dulu. Pakai masker enggak? Dia pakai plastik. Engkaunya, sehat walafiat. Dia jaga. Orang kalau mau beli, mana uangnya? Taruh situ. Jangan, dia nggak mau pegang, takut tertular. Lalu dia hitung uangnya kembali, dia kasih. Yang terima uang kena COVID, ternyata engkaunya yang COVID. Bayangin saudara, diselidik benar. Siapa yang kita kemarin itu? Wah, dia yang kena COVID. Kita ngejaga diri, takut tertular, kita biangnya, saudara. Dekat aja sama Tuhan. Haleluya, kecerdasan, kekuatan, dan kekayaan di tangan Tuhan. Haleluya. Jadi kita setia sama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan untuk lihat apa itu bermegah dalam Tuhan. Supaya kita tahu sibuk dengan bermegah mendatangkan berkat buat kehormatan, kekayaan, kepintaran, dan kekuatan buat hidup kita. Mari kita berdiri saudara yang begitu Tuhan. Ini khotbah sudah lebih dari 30 menit. Tapi tidak apa-apa, saya beralasan ini karena Tuhan yang suka kita khotbah panjang. Wow, 42 menit saya rekam hari ini saudara. Mau minta rekaman khotbah sepanjang minggu, sepanjang dari tahun kemarin bisa hubungin saya saudara. Satu khotbah 10.000 ya. Haleluya. Oke. Saya berdoa buat saudara semua akan diberkati Tuhan. Setelah COVID ini yang punya pekerjaan semakin dapat pekerjaan. Yang usahanya akan Tuhan pulihkan dan semakin maju diberkati Tuhan. Engkau yang kemarin digaji separuh sekarang engkau dapat 3 kali lipat. Saya berdoa seperti itu. Saya senang Pak Kasen ada di sini. Dia suka bawa berkat buat kita. Hari ini dia masuk. Dulu kita panggil masuk. Dia bilang saya jangan dulu kata ibu ya. Karena dia masih ada di rumahnya, ada yang dia jaga-jaga saudara. Tapi saya dengar kabar yang dia jaga-jaga sudah dijaga orang atau sudah menjaga diri sendiri. Saya nggak tahu saudara. Sekarang dia ada. Dia dapat berkat. Saya mau berdoa semua orang akan diberkati Tuhan. Lebih dari itu engkau sehat walafiat. Kuat. Bahkan kita cerdas mengolah hidup kita ini. Haleluya. Tetapi satu hal, jangan lupa Tuhan. Datanglah beribadah. Amin. Tundukkan kepala saudara. Tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Jesus Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa aja sama Tuhan diberkati Tuhan. Jesus. Yesus. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua apa saudara? Semua kan hanya anugerah. Bukan hebat, bukan gagah, bukan kuat kita. Kita kaya karena anugerah. Kita diberkati, kita sehat. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu tercurah baik. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Yesusmu semakin bertambah. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Saya berdoa jemaat Tuhan, semakin hari semakin bertambah dalam anugerah, dalam kasih Tuhan. Saudara, ada yang mau dibantu doa sebelum kita tutup ibadah ini? Saudara bisa melangkah dengan iman ke depan, mempercayakan hidupan saudara. Mungkin selama ini engkau mengandalkan kepintaran, kekuatan, mengandalkan kekayaan, kehormatan saudara. Bersama yang mau didoakan mengembalikan milik Tuhan berdatang ke depan. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, tambah besar. Ayo dengan iman katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Aduh, katakan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar lagi. Semakin hari semakin bertambah Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapa, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, berikanlah jemaat Tuhan hikmat marifat daripada Allah, kebijaksanaan yang hebat dan luar biasa. Laksana Salomo, mereka akan berjalan dalam hikmat yang Tuhan beri, dan berikan mereka kekuatan secara fisik, berikan mereka jaminan-jaminan untuk fisik mereka, tubuh mereka terpelihara jauh dari terjangkit penyakit dan sakit, supaya mereka terus kuat. Dan hamba berdoa, Tuhan kayakan, berikan berkat mereka Tuhan. Apa yang mereka rindukan, yang mereka pikirkan, yang mereka kerjakan berhasil. Tetapi Tuhan, satu hal, biar kami semua tetap bermegah karena Tuhan dan bukan apa yang Tuhan bisa beri bagi kami. Kami bermegah kepada si pemberi berkat, pemberi kekuatan, dan pemberi kebijaksanaan. Dan hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan dalam rencana dan rencana ajaib Tuhan atas hidup kami semua Tuhan. Karena Engkau yang lebih tahu dan lebih mengenal kami lebih dalam dari hidup kami sendiri tentang kami. Kami tidak pernah lebih paham dari Tuhan, pahami hidup kami. Bahkan apa yang akan terjadi besok buat hidupan kami Tuhan jauh lebih tahu. Itu sebabnya kami tidak bisa membanggakan kehebatan kami. Selain kami hanya berbangga kami ada di dalam Tuhan. Bapa, tanamkan firman-Mu di hidup kami semua. Lawat kami dengan cinta kasih-Mu. Dan ajar kami terus setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membanggakan
sesuatu dalam kami karena kami ada dalam keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir, kalau mereka lemah kuatkan, sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan Ibu Aping, tolong dia lawat dengan cinta-Mu. Hibur keluarga Cynthia dan Rian di mana orang tuanya dipanggil Tuhan. Kami percaya penghiburan Al-Roh Kudus bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa ibadah di pagi dan di menjelang siang ini. Tuhan tetap lawat mereka. Jika memungkinkan, hadirkan mereka di ibadah ketiga kami Tuhan. Di ibadah incredible, supaya kami boleh mengalami sesuatu yang berbeda, satu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini ucapan syukur doa kami. Dalam tangan Tuhan kami serahkan hidupan kami. Kami akhiri ibadah ini, di mana iman kami percaya bahwa Tuhan sudah berkati pelayanan kami hari ini. Pelayan altar, berkati semua Tuhan yang sudah melayani hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang melayani, bahkan yang sudah memberi. Allah membalaskan berkat berlimpah. Kami akhiri dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Angkat tangan dan hatimu, melangkahlah pulang dalam pertolongan Allah dari tempat ini sampai ke rumah masing-masing dengan membawa anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian kita yang tetap setia, yang tetap taat dari sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, mulai minggu ini kita ada ibadah tengah minggu hari Kamis jam 7:30 di gereja. Siapkan waktu saudara untuk menikmati berkat di tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Haleluya.